Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Roy Sidik, dan ini teman saya Ahmad Fajar dan Fajar Nur Wahid. kami dari UIN Salatiga ingin mewawancarai bisnis Bapak. Gimana Pak? ya, silahkan. Oke. Mohon maaf sebelumnya, tentunya ini udah malam-malam mengganggu waktunya. Aslinya waktu untuk istirahat, kami minta untuk wawancara. Nah, untuk pertama-tama ini ide mendirikan warung ini sebenarnya awalnya dari sini. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi awalnya di berdirinya warung ataupun koperasi ini itu berawal dari koperasi utama, ataupun dulu di pondok pesantren ini ada satu koperasi utama, yaitu koperasi yang berada di bawah, tepatnya di gedung utama. Nah, koperasi tersebut ya biasanya untuk kegiatan-kegiatan transaksi ataupun jual beli para santri untuk kebutuhan seperti kebutuhan pokok, makanan ataupun dan sebagainya. Nah, kemudian akan tetapi melihat dari tahun per tahun jumlah santri di pondok ini kok semakin meningkat, akhirnya jumlah pelanggan pun juga setiap tahun kok nampaknya semakin meningkat juga. Akhirnya sering terlihat pemandangan yang kurang baik seperti itu, dalam artian kok terlalu sesak ataupun terlalu penuh kayak gitu. Karena kan kapasitas ruangan di koperasi bawah memang terbatas begitu. Akhirnya dari pihak pondok sendiri mengambil inisiatif untuk membuat satu koperasi lagi, cabang koperasi lagi, yang tujuannya untuk memudahkan dan mengefisiensi para pelanggan agar bisa tetap melakukan jual beli dengan nyaman dan mudah seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah di tahun ini bisa terlaksana untuk dipisah ataupun untuk membuat cabang baru koperasi yang ada di lantai atas, tepatnya yang diperuntukkan untuk para santri putra. Untuk modalnya sendiri berapa ya Pak? Untuk modal awalnya sendiri, karena di sini saya juga mewakili dari ketua koperasinya, untuk modalnya sendiri sih dari kita sistemnya mengambil barang dari koperasi utama, jadi masih mengikuti menginduk dari koperasi utama, karena memang kita belum bisa untuk belanja sendiri seperti itu, karena ya pertama keterbatasan dari para petugas ataupun para penjaga di koperasi ini yang notabene masih mahasiswa aktif dan masih banyak kegiatan lah seperti itu. Jadi untuk belanja sendiri masih agak susah seperti itu untuk membagi waktunya. Jadi mungkin untuk saat ini sih dari koperasi yang baru ini masih menginduk ataupun masih ngambil barang dari koperasi bawah kayak gitu. Tapi tetap sistemnya itu nanti tetap dicatat, terus kemudian kita tetap setor setiap harinya berapa uang yang dihasilkan seperti itu. Jadi masih sistemnya gitu. Terus apa yang kendala yang menjadi kendala pada saat menjalankan bisnisnya? Mungkin yang diri saya pribadi yang rasakan ya, untuk kendala sendiri sih yang pertama mungkin dari segi pengalaman, karena dari kami di sini belum ada basic yang apa ya istilahnya mendirikan warung ataupun suruh memegang warung seperti ini. Jadi yang mungkin
masih agak gimana ya, ya masih belum terlalu ada pengalaman lah seperti itu, jadi masih agak canggung dan sebagainya seperti itu. Nah, ditambah juga apa ya, mungkin salah satu yang lainnya juga dari segi pembangunannya juga kita mengkonsep biar sederhana tetapi bisa menampung para santri-santri putra yang ada di sini kayak gitu. Jadi intinya sih dari segi pengalaman lah gitu, karena di sini juga termasuknya dari teman-teman para petugas, para penjaga yang ada di koperasi ini masih terbilang baru kali ini menjaga warung kayak gitu, istilahnya baru belajar di sinilah, makanya kita juga sebisa mungkin ya sama-sama belajar di sini. Nah, untuk pendapatannya itu perharinya berapa ya? Untuk pendapatannya sendiri sih tidak menentu ya, karena kita kan koperasinya kayak jualan jajan ataupun makanan-makanan ringan khusus untuk para santri kayak gitu. Jadi ya mungkin nggak bisa dipatok berapanya kayak gitu ya, mungkin kurang lebihnya kalau memang lagi rame kayak gitu ataupun memang lagi banyak yang beli ya antara 300 ataupun 400-an seperti itulah, itu mungkin kurang lebih sih. Tapi ya nggak itu lagi, maksudnya setiap harinya nggak menentu, kadang satu hari ada pas lagi rame, kadang juga pas lagi sepi, ataupun mungkin para santri lagi malas jajan ataupun gimana lah seperti itu. Nah dia nggak bisa ditentukan gitu. Itu segitu 400 atau 200 itu kotor atau bersih itu maksudnya udah keuntungan bersih atau iya. Keuntungan bersih atau enggaknya sih apa ya, masih gimana ya, karena kita kan juga store-nya kayak ibaratnya hari ini misalkan ada uang berapa di koperasi atas, misal ada uang yang bisa disetorkan 300 ya kita setorkan 300, jadi misal ada 200 dulu ya kita setorkan 200 gitu. Jadi sistemnya apa ya, nggak harus misalkan kita ambil barang di koperasi itu ya, di koperasi induk itu segini terus berarti hari ini harus setor segini, itu tidak. Tapi kayak misalkan hari ini ada 200 ya jadi setorkan dulu 200. Jadi storenya itu kayak berangsur-angsur lah ibaratnya, kalau ada uang berapa bisa disetorkan ya disetorkan. Bukannya setiap hari apa gimana ini? Untuk bukannya sendiri dari kami biasanya ya setiap hari, setiap kalau jamnya itu biasanya kita hanya buka dari jam sore sekitar jam 5 sampai jam setengah 6, terus kemudian dilanjutkan malamnya itu biasanya jam 9 sampai jam 12 gitu. Jadi hanya buka sore dan malam, jam operasional kalau dari koperasi yang baru ini. Kalau untuk pelanggan biasanya kalau ramai itu bisa mencapai berapa kira-kira per hari aksirannya? Biasanya sih ya kalau pelanggan mungkin bisa sampai 50-an orang lah ya, sesuai dengan jumlah santri lah kayak gitu kan ya, santrinya kan banyak tapi ya kadang kurang lebih ada 50 orang yang datang lah, mungkin paling banyaknya kalau bisa saya amati lah gitu. Pengalaman suka dukanya menjadi pendirian koperasi ya Bang? Ya kalau suka dukanya dari kita sih, kalau dari saya pribadi suka dukanya ya paling yang pertama harus siap mental kayak gitu, dalam artian kan apa ya, kita kadang menghadapi teman kita
kayak di record dan sebagainya, ataupun kadang ada apa ya guyonan-guyonan kayak harga teman dan sebagainya kayak gitu. Padahal kan kalau kita boleh tahu kan ini bukan milik kita kayak gitu kan. Kita kan juga di sini kayak istilahnya ya nah seperti itu. Jadi ya apa ya, nggak bisa seenaknya sendirilah menentukan harga, harus sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan kayak gitu. Kalau harganya sekian ya mau nggak mau harus sekian kayak gitu. Kalau misalkan memang harus ada misal kayak 2.500, misal 500 ya mungkin 2.000 aja ya. Nah itu kadang kayak oh iya bingung kayak gitu. Tapi kan emang ya mau nggak mau harus dibayar segitu, karena kan itu hitungan kayak gitu kan. Kalau misalkan kurang kan juga nggak kita juga yang nanti kena seperti itu. Kalau suka dukanya, kalau sukanya sih ya banyak lah. Ya jadi kita jadi apa ya, nambah pengalaman tentang apa ya, gimana ngadepin pelanggan kayak gitu, gimana jadi penjual, susahnya jadi penjual, terus ya banyak lah intinya terkait dengan ilmu perekonomian gitu lah mungkin secara sederhana. Ini mohon maaf agak sensitif, mungkin ini kan di pondok ya, nah, di pondok. Terus kira dari mengikuti koperasi ini apa dapat tambahan uang saku, uang jajan ya, uang jajan atau real ini mengabdi gitu? Ya untuk seperti uang saku dan sebagainya sih sebenarnya tetap ada kayak gitu, karena ya apa ya, dan maksudnya untuk itu kan memang udah ditentukan dari pimpinan kayak gitu. Nanti kalau misalkan jalan koperasi nanti kamu ambil sekian lah ya, bisa kan ya, mungkin ya ada kayak gitu. Cuman ya bukan untuk kayak istilahnya kayak bayaran dan sebagainya, enggak, tapi kayak tanda terima kasih lah kayak gitu. Kalau hal seperti itu sih tetap ada dari pimpinan. Ya kita kan nggak minta kayak gitu, tapi kan dikasih dan katanya yang apa harus diterima, ya wis lah. Harapan buat koperasi ke depan apa? Ya harapan dari kita sih ya buat koperasi ke depan, semoga sih tetap maju kayak gitu, tetap bisa apa ya, berkembang kayak gitu dalam, terus juga tetap syukur-syukur sih bisa kayak mulai apa ya, memadukannya dengan teknologi, misalnya kayak sistem kasir dan sebagainya. Kalau di sini kan masih istilahnya kayak warung biasa kayak gitu, kayak transaksi atau bayarnya masih lewat orang kayak gitu, terus kayak harga-harganya kan masih manual gitu. Nah pengennya sih kalau bisa semoganya ke depan kayak ada mesin kasir, terus bisa kayak kayak apa ya, minimarket modern lah kayak gitu. Jadi kan kalau mau tanya harganya berapa bisa di scan nih, di tag, terus nanti kan ada totalnya sekian. Nah itu kan nanti bisa keren lah pokoknya gitu. Pengennya sih kayak gitu, semoga ya bisa lah. Untuk bapaknya ini kan di sini ya ngaji, ya kuliah, ya masih kuliah atau udah lulus? Masih kuliah. Oh masih kuliah. Kira-kira dengan ikut menjadi bagian koperasi ini, ikut mengabdi di koperasi ini, berefek enggak sama ngajinya, sama kuliahnya? Apa pas ngaji menjadi ngantuk, apa ya sampai keteteran gitulah? Ya apa ya, kalau itu sih kembali ke diri masing-masing ya mas. Kayak maksudnya gimana caranya mungkin dari teman-teman memanage waktunya. Kalau misalkan waktunya ngaji ya digunakan buat ngaji, waktunya jaga di koperasi digunakan buat jaga koperasi. Dan alhamdulillahnya kan di koperasi ini pun juga kan sistemnya kayak
bukannya setelah ngaji kayak gitu. Yes. Jadi kan nggak mengganggu lah kalau menurut saya. Jadi setelah ngaji sekitar jam tadi disebutkan yang jam 9 atau jam setengah 10 kan itu sudah selesai ngaji dan bisa langsung buka koperasi kayak gitu. Jadi emang nggak terlalu mengganggu. Sore pun juga sama, kayak sore kan tetap ada ngaji, jadi sekitar jam 5 kan biasanya sudah selesai. Nah makanya biasanya jam 5 ataupun jam 5 lebih lah baru buka sambil setengah 6. Kadang kan ada teman-teman yang puasa gitu, jadi kan ada memfasilitasi biasanya yang buka puasa pengen beli apa. Nah itu sekalian ngabuburit istilahnya lah. Jadi waktunya tetap menyesuaikan Iya, di tetap. luar jam kuliah sama jam ngaji. Disesuaikan. Untuk karyawan atau teman-teman yang di koperasi ini ada berapa orang? Kalau untuk di koperasi yang atas ini ada 4 orang yang bisa namanya. ya, jadi ada dari ketuanya sendiri itu Mas Dwi Santoso. Dwi Santoso itu selaku ketua yang diamanai buat memegang koperasi atas. Untuk saya sendiri saya Muhammad Faiz Ardianta, terus ada 2 lagi yaitu Mas Sodikin sama Mas Ulul Badri. Ya, jadi ada 4 orang lah, dan itu ya biasanya yang kita gantian rolling. Ya menjalankan bisnis, pesan-pesan pesan-pesan ya, pesan dari saya sih jangan takut untuk mencoba gitu. Karena sehebat apapun ide kalian, kalau hanya ada di pikiran ya maka hanya sebuah pikiran kayak gitu kan. Tapi kalau kita mengimplementasikan ide kita ya, walaupun gagal ataupun berhasil ya itulah Pengalaman gitu ya. Ya mungkin itulah, karena saya nggak pintar berkata-kata. Iya, kurang lebihnya. Apakah kalau di koperasi ini kan biasanya kan ya ada santri yang memang dari finansial atau keuangan kan ada biasanya yang pas-pasan atau bahkan ada yang kurang. Kalau seandainya mau ngebol atau ngutang dulu itu boleh apa enggak? Itu juga mungkin menjadi salah satu ya tadi suka dukanya juga ya, kayak ya itu kembali kayak yang gak enak dan sebagainya gitu. Tapi ya tetap dari kita sih ya istilahnya memperbolehkan sih ya, dibilang memperbolehkan ya juga nanti akhirnya kayak melegalkan gitu. Takutnya kan nanti setelah ada yang melihat video ini terus besoknya langsung nggak pada bayar gitu kan dulu. Nah ya sebenarnya sih gitu ya, kalau menurut kami sih jangan sampailah kayak gitu ya. Maksudnya ya bukan berarti nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan memang kayak mepet dan teman-teman misalkan memang istilahnya kayak benar-benar nggak punya uang ya mungkin boleh kayak gitu. Tapi ya bukan berarti buat keterusan kayak gitu ya. Ya misalkan keterusan terus akhirnya kan numpuk. Nah itu nanti juga bisa jadi penghambat kemajuan koperasi kita kayak gitu kan, karena kan banyak utang, terus akhirnya kan modalnya jadi kurang. Baik, terima kasih Mas telah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kata yang menyinggung atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati Mas. Sekian Mas. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya buat kami. Walaupun dibela-belain bangun tidur tadi udah ngantuk.